Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah ciri-ciri anak terang. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 yang demikian bunyinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang gelap. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang di dunia ini terbagi dalam dua keadaan. Satu adalah anak-anak terang, dan yang kedua adalah anak-anak gelap. Yang kedua, ciri-ciri anak terang atau anak siang adalah mereka tidak hidup dalam kegelapan. Situasi dan kondisinya selalu membahagiakan, ada dalam sukacita. Mereka tidak ada dalam dosa atau tidak berada dalam ketidaktahuan, atau mereka tahu karena tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, mereka dikaruniai tentang hal-hal yang tidak terlihat. Khususnya mereka dikaruniai tentang hari datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka dikaruniai. Jadi mereka sudah mengerti. Mereka dalam keadaan tenang. Kemudian yang ketiga, mereka adalah anak-anak siang. Hidup di dalam Injil Tuhan Yesus, bukan hukum dunia. Karena dia memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Yang keempat, mereka sudah diingatkan dengan jelas dan pertolongan yang cukup oleh Roh Kudus. Sehingga untuk menghadapi hari kedatangan Tuhan Yesus, mereka tenang, tidak kupuh. Dan berikutnya, karena itu mereka hidup dalam iman, pengharapan, kasih oleh Roh Kudus. Nah, ini ciri-ciri anak-anak terang. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri anak gelap adalah mereka hidup dalam dosa. Situasi dan kondisinya sangat menyedihkan. Mereka hidup dalam kegelapan yang selalu tersesat ke sana, yang tersesat ke sini, tersesat. Yang kedua, mereka tidak tahu akan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak tahu. Karena dia tidak pernah berjaga-jaga. Kemungkinan itu tidak diketahui. Yang ketiga, hidup sebagai anak-anak kegelapan. Diikat dan dicekik oleh iblis. Menjadi anti-iblis sehingga mereka pasti kena hukuman neraka. Yang keempat, hidup seenaknya sendiri walaupun sudah diberitahu dengan Injil, dengan firman Tuhan, tapi mereka hidup seenaknya. Mereka akan melalui minum sampai mabuk. Mereka menghadapi narkoba atau candu sehingga tidak bisa dihentikan, meninggalkan anak, cucu, keluarga, pekerjaannya. Mereka hidup dalam seks bebas. Padahal sudah diingatkan. Mereka senang mencuri, sering mencuri. Mereka senang main judi. Sebab kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, tidak peduli. Sudah diingatkan tapi hidup dalam kegelapan. Kemudian mereka tidak luput
dari hukuman Allah kelak. Mereka pasti masuk neraka. Nah saudaraku, sekarang bagian yang keempat. Bagi semua orang yang hidup sampai saat ini, kita akan mengalami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Hari, tanggal, dan jamnya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Namun, saudara dan saya sebagai anak-anak terang sudah diberitahu, diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu kita bersikap berjaga-jaga terus dengan iman, pengharapan, dan kasih. Wujud berjaga-jaga kita mengenakan ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh dan firman Tuhan, berbaju sirah keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan yang berikutnya adalah berdoa terus menerus, tidak jemu-jemu berdoa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nah ini saudara-saudaraku, ciri-ciri anak-anak terang. Saudara dan saya adalah anak-anak terang, sudah mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus, hidup dalam sukacita. Immanuel. Amin.